Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurjana, NPM 1914340887 dari kelas 6 HPI SD. Saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya dengan judul artikel Peningkatan Keterampilan Menyimak menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan jenis penelitian kualitatif, metode penelitian metode deskriptif, dan penelitian tindakan kelas. Variabelnya keterampilan menyimak menggunakan media audiovisual, instrumennya tes awal dan tes akhir, teknik pengumpulan datanya observasi, dan pengukuran pengetahuan siswa. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kajian pustakanya. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar pada hakikatnya bertujuan agar siswa terampil menggunakan bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan, terutama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dalam standar isi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi adalah bahasa Indonesia, menurut Andayani, Sardono, dan Mulyanto tahun 2017. Bahasa Indonesia memiliki peran dalam perkembangan pada bermacam bidang seperti intelektual, sosial maupun emosional. Siswa dalam mempelajari berbagai macam bidang studi lain. Setiawan 2019. Dijelaskan bahwa tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah antara lain meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa tersebut, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Menyimak sebagai sarana dalam komunikasi, sebagai suatu keterampilan dalam komunikasi, sebagai seni, sebagai proses, sebagai suatu respon, dan sebagai pengalaman kreatif. Menurut Tarigan tahun 1994 nomor 4 menyampaikan bahwa menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atau makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak berfungsi agar orang dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Selain itu, bahwa menyimak dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan cara lancar dan juga tepat. Memiliki kemampuan menyimak yang baik sangat penting dimiliki oleh setiap siswa. Karena dengan kemampuan menyimak yang baik akan mempermudah siswa dalam menguasai dan memahami setiap mata pembelajaran. Sejalan dengan tersebut, menurut Kanduru Sandono tahun 2012 nomor 4 mengatakan, kemampuan menyimak adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh manusia dalam memperoleh bahasa. Menurut Tomkins dan Hawkinson tahun 1991 memaparkan bahwa menyimak merupakan sebuah proses menerima, memahami, dan menetapkan arti. Menyimak tidaklah sama dengan mendengarkan. Pada proses mendengarkan, seseorang menerima pesan yang diajurkan oleh pembicara, namun bisa saja ia tidak memahami atau menangkap makna yang diujarkan. Berdasarkan pengalaman selama ini, rendahnya kemampuan menyimak siswa disebabkan oleh dua hal. Pertama, penyebab dari siswa itu sendiri, di antaranya siswa belum mengerti bagaimana cara menyimak yang efektif. Siswa juga belum memahami betapa pentingnya keterampilan menyimak dalam hal menguasai mata pelajaran. Yang kedua, penyebab dari guru itu sendiri. Dalam konteks pembelajaran, Gen dan Sulistiono dan Riana tahun 2018 memaparkan bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sejalan dengan pendapat Gen dan Brecht dalam Suliana dan Riana tahun 2018 juga menerangkan bahwa media merupakan sebuah alat untuk memberikan
perangsangan bagi siswa supaya terjadi proses belajar. Dengan kata lain, media dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjembatani guru mengajar dan merangsang siswa untuk belajar. Media audiovisual merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat siswa dalam belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar dan mendengarkan suara. Pembelajaran dengan media audiovisual menjadi pengalaman yang baru bagi siswa, sehingga menimbulkan motivasi dan gairah pada proses belajar siswa. Pendapat ini didukung oleh Mursini tahun 2012 bahwa media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kundaru Sandono bahwa salah satu peran media pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada tahun 2011 nomor 14. Mutu pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang efektif dan hasil belajar yang maksimal. Penggunaan media atau alat bantu sangat membantu aktivitas proses belajar, terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Munadi tahun 2018 nomor 7, mengemukakan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Melihat pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga terjadi proses belajar. Nah, itulah hasil eksplorasi saya tentang artikel yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menyimak Menggunakan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.